Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba belajar cara konfigurasi static routing menggunakan dua buah router di Cisco Packet Tracer. Baik, kali ini kita menggunakan router serinya 1841 ya, ada dua ya. Nanti routernya terserah sampean ya. Ini contoh aja. Terus kita pasang switch-nya kita pakai yang ini 2950. Taruh sini Mas. Lihat ya. Bentar. Oke. Kalau mau copy paste bisa. Caranya gini, ini diklik kanan. Ini dipilih dulu. Oke. Klik kanan. Oh, bukan klik kanan ya, langsung aja Ctrl C, Ctrl V. Nggak bisa diklik kanan ternyata ya. Tuh, klik kanan nggak bisa ya. Dipilih, tekan Ctrl C, Ctrl V. Terus routernya dikasih nama lah ya. Misalkan Airmin Jakarta. Contoh ya. Ini ganti Airmin Surabaya. Atau Anda singkat nggak apa-apa Mas. SBY gitu ya. Serah ya. Terus switch-nya dikasih kantor. Switch SW Jakarta Pak. Terus yang bawah ini switch SW itu switch ya, R itu router Surabaya. Nah, kalau sudah seperti ini kita kasih PC. PC-nya kita pasang dua nggak apa-apa, satu nggak apa-apa, dua aja lah. PC 1, laptop 1. Per kantornya PC 1, laptop 1. Ada pasang server juga nggak apa-apa. Ini contoh aja ya, sing gampang-gampang dulu aja. Seperti ini. Kalau sudah kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Ini PC 0, laptop 0, PC 1, laptop 1. Kita hubungkan pakai gambar halilintar ini ya. Anda lihat ini. Ini diklik, ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini. Hello. Ini ke sini. Naik lagi. Ini ke sini. Lanjut, ini ke sini. Oke. Terus kita hubungkan ini. Cara menghubungkannya ada dua kabel. Yang pertama adalah pakai kabel cross gitu ya. Iya, kabel cross. Yang kedua pakai kabel serial. Tapi saran saya pakai kabel serial aja. Ini ya, kabel lintar ini diklik ke sini. Ini kabel cross ya. Tidak saya sarankan pakai kabel cross. Kabel serial. Kalau kita lihat di internet, mana tadi? Static routing. Di sini gambarnya kebanyakan loh ya. Oh, ini kabel strike ya. Ya nggak apa-apa ya, pakai kabel ini dulu aja wis. Nanti kita coba pakai kabel serial ya. Ini serial ya. Nggak apa-apa, kita coba yang kabel cross dulu aja lah ya. Oke, kita coba kabel cross dulu. Nanti kita copy nih. Langkah berikutnya seperti ini sudah ya. Terus kita kasih network. Kita kasih keterangan. Ini catatan Mas, diklik sini. Kasih catatan di sininya. Tulis aja di sini. Subnet address-nya yang atas itu ya, FA01 sama FA01. Itu subnet address-nya adalah, bentar. Contoh ya. Ini kan IP public ya, misalkan 20.20. Ini sama semua ya, yang atasnya sama semua aja nggak apa-apa ya. Atasnya sama semua aja wis. 20 titik nomor absen ya. Oh, jangan. Depannya pakai nomor absen aja. Misalkan absen saya sekarang tanggal berapa ini? 25. Absen saya 25 misalkan Mas. 25.25.25.1 ya. Berarti yang atas itu pakai nomor absen sampean. 25.25.25.1 slash-nya 24. 24 itu berapa ya? Enggak wis 30 aja wis. Ya 30 aja lah. 30 aja lah. Oke. Bukan 251, Pak. 250, Pak. Sorry. Kan subnet ya, sorry. Udah. Terus yang ini IP-nya 1. Kayak kemarin ya. Ini IP-nya 2. Udah. Berarti nanti kalau ditanya router Surabaya FA01 miliknya router Surabaya, itu IP-nya berapa? 25. 2. Yang di sini 2 Mas ya. Yang ini yang Jakarta itu 1. Ini saya arahkan kemana ya? Sinilah. Ini ya. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Nomor absen semua. Berarti absen sampean misalkan 15, berarti 15 itu aja. Iya, soalnya kliennya cuma 2. Kenapa ada 30? Itu soalnya kliennya cuma 2. Kalau pengen tahu alasannya bisa dihitung ya. Ngitungnya pakai program aja ya supaya cepat ya.
tinggal dimasukkan aja IP-nya, misalkan 25.0/30 maka IP yang bisa dipakai cuma 2. 30 kan ini ya, cuma 2. Nah lihat ini, max hostnya cuma 2. 2 itu mana Pak? Yang ini 1 sama 2. Selain 1 sama 2 nggak bisa dipakai. Itu alasannya ya. Aslinya ada buat 24 juga nggak apa-apa sih, cuman berhubung ini koneksinya itu cuma 2, ya saya buat pas 2 aja. Udah ya, kita buat 30 aja ya. Oke, kalau sudah Pak, mana kok IP-nya nggak diinputkan ya, nanti kita kasih keterangan dulu aja. Langkah berikutnya kita kasih ini ya, yang ini catatan ini loh ya, place note ini. Kita taruh di jaringan sini. Ya jaringan bawah ini loh. Nah, kita kasih subnet address-nya, kita pakai kelas IP private kelas A 10 titik absen sampean berapa? Absen sampean misalkan ini kan 25 ya saya. 25.25.0/24. Oke ya. Ctrl A, Ctrl C. Di sini paste. Ini pakai IP privat yang di Surabaya itu jaringannya pakai IP privat kelas C misalkan. Iya kan? Kelas C misalkan ya. Kelas C. 192.168 titik absen titik 0/24 ya, supaya kombinasinya bagus. Ini saya ralat ya, ini bukan A tapi B aja lah ya, B aja lah ya, 172.16 gini aja lah, udah beres ya. Berarti A ada, B ada, C ada. Terus masing-masing ini yang FA00 ini IP-nya berapa Pak? IP-nya ini 1, ini 1. Yang kliennya ini Pak, kliennya nanti kita buat DHCP server Mas. Berarti kliennya IP-nya otomatis, siapa yang ngasih IP? Routernya. Kalau kemarin kan DHCP server di Mikrotik ya, sekarang DHCP server di router Cisco. Caranya gimana? Entar sih tak ajarin, gampang kok. Oke ya, seperti ini. Pak, ini kliennya mana IP-nya? Ya nanti otomatis nanti dapat kok. Oke. Sekarang kita setting. Pak, ini kenapa kok merah-merah? Ini hijau. Ya, soalnya ini merah. Secara default itu router itu portnya off, mati secara default. Kalau pengen aktif, tinggal diaktifkan. Oke ya, tunggu bentar. Kita setting dulu ya, terserah Anda nanti ya. Anda yang tinggal Jakarta dulu boleh, router Jakarta dulu boleh, Surabaya dulu boleh, silakan. Yang disetting itu routernya ya, bukan komputernya ya, routernya aja. Nah, di sini nanti saya kombinasikan sama VLAN, tapi nanti ya, supaya ingat terus ya. Ini router dulu. Jadi langkah pertama gini, ini Jakarta ya, Jakarta dulu ya, klik. Saya klik CLI, klik no, enter. Di Cisco itu besar kecil nggak pengaruh di Cisco. Beda sama di Linux sama di Mikrotik. Perintah itu besar kecil pengaruh kalau di Linux sama di Mikrotik. Tapi kalau di Cisco sama di Windows nggak pengaruh ya. Conf. Ingat supaya kalau kita ngetiknya salah itu nggak hang, nggak nge-lag, bukan nge-lag, nggak hang, nggak nge-stuck. Maka tambahkan perintah ini, no IP domain min lookup. Enter. Jangan lupa nanti endingnya disimpan. Do spasi W atau yang lain atau W gitu ya. Do spasi W kalau mau nyimpen, tapi nanti aja terakhir ya. Kita ganti namanya dulu. Ini kan router Jakarta ya, berarti hostname. Ingat ganti namanya ada di global configuration mode di sini. Hostname. Namanya kan ini kan router ya R. Ingat huruf besar R min Jakarta. Jangan sampai keliru ngasih nama. Oh iya kuali Pak, jangan sampai gitu ya. Udah, nyimpennya nanti aja. Nyimpennya nanti aja. Tetap wajib disimpan ya. Hostname-nya sudah, langkah berikutnya kita setting IP-nya. Yang mana dulu Pak? Yang FA01 dulu. Dipilih dulu. INTFA0/1. IP add. Cara ngasih IP-nya. IP-nya tadi kan nomor absen sampean kan. Absen saya kan 25. 25.25.25.1. Dilihat topologinya ini kan 1 ya. Jangan sampai keliru. Lu keliru Pak, kualik Pak gitu, jangan sampai. Kudu teliti. Terutama saya. 255 itu berarti pinjam 252 pinjam 6 ya. Yes. Kalau sudah di enter,
Terus ini kan masih merah ya, Anda lihat ini loh, ini kan masih merah. Sekarang kita aktifkan, portnya kita enable, kita aktifkan. Caranya gimana? No SH. SH itu no shutdown, tidak mati gitu ya. No shutdown, enter, udah aktif. Kita lihat di sini. Kenapa kok di sini masih merah? Dia baru hijau kalau pasangannya juga aktif. Sama dengan Anda nyoba pakai line tester gitu loh. Kalau Anda tancepin ke line tester satunya nggak Anda tancepin, ya nggak bisa. Atau satunya nancep ke komputer, satunya nggak Anda nancepin ke komputer atau ke perangkat lain nggak bisa. Gitu. Dan no SH ya untuk mengaktifkan ini sudah aktif. Terus jangan lupa lagi kita simpan ya, nanti aja nyimpennya. Angka berikutnya, kita setting yang ini sekarang, yang bawah ini, FA00. FA00. INT, FA, pakai F langsung boleh, pakai A boleh. FA, F gitu aja gak apa-apa. 0/0. Enter. IP add. IP-nya tadi berapa ini? 172.16.25 ya. 172.16.25 titik 1 ya. Anda lihat di sini kan 1 ya, sesuaikan 1. 255 255 255. Ini kan 124 0. Enter. No SH. Enter. Udah beres. 2W simpan. Kalau pengen tahu, Pak, saya tadi nyeting IP itu berhasil nggak, tersimpan nggak, berhasil nggak? Cara ngeceknya gimana, Pak? Kalau di Windows kan IP config gitu ya. Kalau di Linux kan IP spasi A spasi show spasi np0 s3. Kalau di Cisco pakai perintah do show. Kalau di sini lo ya. Do itu kalau di Cisco itu ada di global configuration mode. Do show, do itu kalau di Linux sama dengan sudo. Do show IP int br. FA00 bener IP-nya itu. Di sini nggak muncul slash-nya ya, beda sama Linux beda. Ini sudah ada IP-nya. Cuman kalau yang FA01, yang ini yang atas ini Mas, kondisinya ini protokolnya masih down, soalnya pasangannya belum diaktifkan, ujung satunya tadi loh. Dari sini ada pertanyaan. Ini VLAN-nya belum tak setting VLAN-nya ya, belum. Nanti aja. Udah beres ya. Ini IP-nya ya. Oke, baik. Do show IP NTBR. Kalau sudah selesai, DHCP-nya Pak sekarang Pak. Oke. Kalau Anda lupa, Anda bisa lihat internet. Contoh ya, DHCP server Cisco gitu aja, Pak. Tutorial yang mana, Pak? Kan banyak tutorial, Pak. Terserah sampean. Contoh saya pakai yang atas sendiri lah. Contoh lah. Anda harus teliti di promnya, di modenya. Kita lihat, langsung aja scroll. Langsung aja, terus. Ini adalah melihat poolnya. Show IP DHCP pool. Ini poolnya. Ini melihat klien yang connect, ini melihat poolnya, cara ngasih IP-nya ini. Ini ada lihat di configuration mode ya. Oke, kita coba sekarang. Klik, ini saya kecilin. Oke, kita nyontek. Oke, ini ya. Kita masuk ke config. Kita keluar dulu exit. Ini kan config ya. Nah, Anda perhatikan yang ini. Saya nyontok ini. Service DHCP. Nggak usah service, nggak apa-apa sini ya. Langsung aja ya. IP DHCP pool gitu. Anda tekan tab nanti lengkap sendiri kok. Kalau posisinya benar loh ya. IP DHCP pool namanya apa? Terserah. Ini kan router Jakarta ya. Berarti kasih nama aja di sini. Net Jakarta atau DHCP Jakarta gitu aja ya. Besar kecil nggak apa-apa ini ya. DHCP min Jakarta JKT gitu aja ya. Bis. Berarti ini poolnya. Pool itu kumpulan IP yang nanti rencananya akan disewakan ke klien yang request. Pool itu kumpulan IP, piro gitu Pak. Yes. Lanjut. Network, netnya berapa? Networknya berapa? Subnet addressnya berapa? Tadi kan yang Jakarta kan 172.16, titik nomor absen kan 25.0. Ini kan networknya. Terus subnet masnya 255, slash-nya berapa tadi? 255.0. Enter. Net. Angka berikutnya, default route-nya, gateway-nya berapa? Gateway itu IP-nya FA00 tadi loh, yang ini loh, FA00 loh. Gateway itu pintu masuknya. Berarti klien ini kalau mau keluar kan melewat sini dulu kan, lewat ini kan. Lewat yang FA00 ini dulu kan, gitu. Itu namanya gateway. Berarti gateway itu IP yang ada di router Anda yang nyambung ke klien. Pak, komputer saya ini, switch saya ini nyambung ke FA00. Jadi itu FA00 itu gateway sampean. Ya, FA00 itu gateway sampean. IP-nya berapa, Pak? 172.16.25.1. Oke, kita masukkan sekarang. Default router, IP-nya gateway sampean. IP-nya kalau di situ tadi IP-nya interface FA00 di router Jakarta. 172.16.25 absen sampean ya.
titik 1. Ini nanti mohon disesuaikan sama absen sampean. Jangan sampai ini huruf plek, jangan sampai ya. Sesuaikan absen sampean. Enter. Terus DNS-nya berapa? Berhubung kita nggak pakai DNS, nggak usah diketik. Kecuali kalau mau connect internet, itu kan nggak pakai internet, nggak usah diketik. Kalau mau ada ketik ya nggak ngefek barang ya, nggak usah lah ya. Kalau mau diketik nggak ngefek ya, tak ketik aja wis. Nanti nggak ngefek tapi soalnya nggak connect internet. DNS min server 888 boleh, 8844 boleh gitu ya. Saya pakai gini aja lah. Enter, exit, jangan lupa disimpan. Nanti terus yang bawah itu apa? IP DHCP exclude itu maksudnya IP yang nanti nggak akan dibagikan ke klien. Contoh, Pak, ini kan ada IP 1 sampai 10 rencana saya tak buat server, Pak. Saya ingin IP 1 sampai 10 itu nggak dibagikan, Pak. Yang dibagikan mulai dari 11 sampai sekian, Pak. Maka IP 1 sampai 10 itu Anda masukkan di IP exclude, DHCP exclude. Caranya gimana? Ini kan yang dibagikan kan angka 1 aja, yang gateway aja kan. Maka itu dimasukkan. Caranya gini. IP DHCP min, spasi exclude, tekan tab, nanti lengkap sendiri. Terus IP-nya berapa? IP berapa aja yang tidak mau Anda bagikan. Berhubung cuma satu ya saya masukkan 172 16 25 absen sampainya titik 1. Udah satu aja. Jangan lupa do way disimpan. Ya. Kalau udah beres, sekarang kita coba dari klien sekarang. Dari klien. Ini saya tutup dulu ya. Oh enggak usah, enggak apa-apa saya tutup lah. Kita coba dari klien. Komputer tak klik mas, saya masuk ke desktop, saya masuk ke IP, ini kan statik ya, kita pilih yang di DHCP, nanti minta IP ke siapa Pak? Nanti minta IP ke router, tapi syaratnya routernya sudah diaktifkan, sudah disetting DHCP-nya. Sekarang kita coba DHCP, klik dia request, dapat IP, itu. Berarti IP-nya kalau Anda punya komputer sebanyak 100, oh bisa otomatis bisa, tapi syaratnya Anda setting, Anda aktifkan dulu DHCP server. Naiknya tinggi bener, insya Allah aman lah. Satunya lagi Pak, yang laptop Pak, klik laptopnya masuk ke desktop Mas, masuk ke IP configuration, static, ini kan manual ya, manual. Kita pakai yang di DHCP, dia request. Selama persediaannya masih ada, bisa. Kalau sudah sekarang, Anda coba ngeping bisa, ngirim data misalkan juga bisa, ini ke sini, successful di sini. Soalnya udah ada IP-nya satu segmen, gitu. Udah ya beres ya, wis. Kalau sudah selesai, kalau ingin tahu, kalau saya tanya nanti, Mas, yang connect ada berapa kali? Ini kan klien ada 2 ya. Cara ngeceknya dari router, diklik masuk ke command prompt, masuk ke CLI, pakai perintah apa Pak? Pakai perintah ini tadi. Nah ini. Kalau yang ini, kalau yang ini itu melihat poolnya. Pool itu kalau saya tanya gini, Mas, tadi itu IP yang dibagikan piro ke piro. Nah, cara yang baik perintah ini. Show IP DHCP pool. Dia nggak pakai do, soalnya dia posisinya ada di privilege mode. Berhubung saya itu ada di global configuration mode, berarti pakai do. Ya. Ini. Do, klikkan dulu Pak. Do show IP DHCP apa tadi? Do show IP DHCP pool ya. Do show IP DHCP pool. Do show IP DHCP pool. Kita enter. IP yang saya bagikan mulai 1 sampai 254. Ya. Lises itu yang terpakai, yang sing gawe wis piro. Ono ong loro. Yang dikecualikan ada 1. Total semuanya 254, total semuanya loh. Ya mulai dari 1 sampai 254 kan 254 memang. Terus ada pengen tahu, Pak, ada 2 yang terpakai. Piro karo piro, Pak, yang terpakai, Pak. Yang sudah terpakai, yang sudah ada yang request. Pakai perintah, ini tinggal ngulangi aja, tapi diganti di sini. Binding. Binding. Tulisannya ya keliru. Binding. Enter. Ini adalah MAC address-nya dari komputer saya. Ini adalah MAC address dari laptop saya. Ini IP-nya. Gitu, Pak. Ini Cisco ya, bukan Linux, bukan Mikrotik. Dari sini ada pertanyaan? Ada semua, di internet ada semua. Saya nyontoh internet. Bener nggak, Pak? Contoh lah, 25.2 itu Anda tunjuk aja, Mas. Nggak usah diklik, nggak apa-apa. Ditunjuk gini loh. Misalkan, piro ya PC ya. Arahkan, pointernya arahkan ke sini. Ini kan 25.2. MAC-nya Anda lihat di situ. Oh, nggak kelihatan. Ini MAC-nya itu ada. 0040 ya. Bener nggak 0040 depannya? Kita lihat aja. 0040. Laptop MAC-nya itu depannya itu MAC address-nya atau physical address-nya 001. Bener nggak? Kita arahkan ke sini. Nanti muncul itu 001. Itu. Beres ya? Oke. Gampang. Lanjut.
Ini kok merah, Pak? Ya bentar, saya sabar lah. Ingat ini gantian. Iki gorong idean super lab mau kan upake ya. Iki cek loro ya sabar. Nek nganggur jam kosong ngarep iki nang lab nang kelas buka laptop ngarep iki. Tapi tugas sampean bukan ini nanti. Dua kan, bukan dua. Telu apa apa router ngono lho. Gue senam otak gitu ya. Klik. Ini saya tutup. Ini kan belum connect kan. Ini kalau Anda mohon maaf ya, ini kalau Anda kirim ini. Tekan P, Pak. Ini ngirim ke sini ya, sepurane Pak. Yo gak iso, Pak. Ini kan belum ada IP-nya. Lho Pak, kabel wis nyambung, Pak. Lho iya nek kabel wis nyambung. Enggak IP ini lho, Pak. Kurang ono. Lho wakil, Mbak. Iya kan kurang ono, Pak. Settingin dhisik, engko ae nyobake settingin dhisik. Ojo sampai abang. Siji ojo sampai abang. Iki abang ya. Yo gak gelem nambah wis kono IP ini abang bisa. Klik. Ganti saiki. Saiki router Surabaya. Klikin dulu, Pak. No. Gak apa-apa lah. Conf. Jangan lupa disimpan tadi ya. Daripada aku lali. Simpen. Biasanya rek lali. Si disimpan file. Dibuka. Hilang kabeh settinganku. Do. W. Gue file baru disimpan. File save as. File save. Gitu ya. Settingannya juga lali disimpan. Ini gue, Pak. Kalau simpen kok. Saya mau. Lali gue, Pak. Conf T. Conf spasi T. Conf T, Pak. No IP domain min. Oke. Duwe daripada lali aku. Nah, wis ya. Namanya iling kok AI terakhir ya. Ganti jeneng, Pak. Hostname. Huruf besar, Pak. Iya sih ta. Ermin Surabaya. Sampai singkat juga apa-apa, Mas ya. Baik sopan SBY ngono ya, apa-apa. INT piro, Mang? Dukur dhisik ya FA01 ya. FA01. IP at 25 absen sampean nih ya 25.25.2. Bener enggak? 2 ya. Nek kembar kok error, Mas. Iya, mohon maaf ini tak sengaja error ya. Ada siswa sih nggak teliti. Berhubung router ya kayak dek bingung iki piro ya. Apa meneh lho Cisco ini gak muncul angka iki, gak muncul FA01 02. Cisco ini dia muncul ini. Option iki nih lali gak di checklist sama dia lo. Always itu lupa gak di checklist. Nanti kan muncul ini Mas Amit. Iki 01 apa 02 ya. Wekmu kok muncul wekmu ya? Ya mungkin iki kudu checklist mungkin. Gitu ya. Kalau misalkan dia kembar nanti hasilnya seperti ini, Mas. Hasilnya kan 02 ya. Tapi dia nulis 1 gini ya. Nanti muncul yang ini. 255, 255, 255, 252 kan gini ya. Padahal 01 digunakan oleh router sebelah, tapi dia gak paham, dia gak ngerti. Kalau betul semerap ya, Pak. Muncul yang ini tuh. Error muncul ya, Pak. No SH. Nah, iya, Pak. Muncul error. Duplicate. Kadang-kadang ini bingung kadang-kadang, Pak. Kok muncul gini, Pak ya? Berarti tak lihat teman saya nggak muncul gitu, Pak. Mungkin. Saya bilang gini aja main cek meneh. Tapi biasanya arek perasaan pun bener, Pak, perasaan, Pak. Enggak cekin meneh. Enten tapi muncul peringatan apa, Mas? Nah, ini Pak, peringatan ini bahasa Inggris ya, Pak. Kan muncul nggak ngerti belas. Ini diganti, Pak. Cara ganti ini piye, Pak, iki, Pak? Wong kalau tombol klik kanan delete gak ono, Pak. Cara ganti ini gini, Mas. INT mirip di interface. Pak, interface ini salah, Pak, IP-nya, Pak. Ya mirip di interface. FA piro ya? FA0/1. No IP add. Kalau menghilangkan loh ya. No IP itu menghilangkan. Boten Pak, kalau boten pengen menghilangkan, pengen ganti Pak. Oh, nah pengen ganti ketika langsung. Otomatis yang lama ditindas nanti. Otomatis kita buktikan IP add 25 25 25 25 titik 2 255 255 255 titik 0 252 ya. No SH. Udah kan? Udah kan ya? Wes. Lupa kok nggak ada gateway-nya, Pak. Gateway itu khusus kayak klien. Nanti kalau klien kalau mau connect ke router, masukkan gateway-nya. Kecuali kalau router mau connect internet, masukkan gateway-nya lah. Tapi nek router ke klien nggak usah gateway. Oke ya. Router ke router baru nanti. Kalau router ke internet pakai gateway nanti. Oke. Beres. Sekarang kita lihat udah hijau nggak? Udah hijau kan? Nah, tinggal yang bawah ini kan masih merah. Kalau udah hijau, Anda ngirim data bisa, tapi antar router ya. Antar router bisa. Sukses sih, belum 2 kali. Tuk itu bukan tuk. Double klik itu seperti kalau ngirim pulang. Gitu. Jadi Anda ngirim pulangnya nggak usah tekan P terus ini meneng, nggak usah, langsung tekan
Iki sampe double klik yang buat podo karo ngirim ulang gitu. Itu ya, Del. Ini bisa Pak, karena curhatnya gini, ini bisa Pak, tapi kalau ini ke sini nggak bisa Pak. Ya mungkin routingnya mungkin. Masih mungkin, mau saya bukan Tuhan. Mungkin routingnya mungkin. Saya cek mana. Sekarang ganti yang ini, FA00 Pak. Oke, siap. IP ini berapa? 192.8. Oke. INT FA0/0. Bener ya? Ya benar. IP at 192.168 absen sampean 25.1 255.255.255.0. Ini ada satu ya, benar. No SH. Wis beres. Sekarang aktif. Proses itu pertama oren, mari oren hijau, iya kan, bener ya? Iya oren, mari oren. Tunggu aja gak sampai sedino kok. Mari hijau. Sana aja proses. Terus DHCP. Exit IP DHCP pool net sorry DHCP jenenge tak kembarno aja net juga apa-apa tak kembarno ya DHCP min SPY terus networknya net juga tidak apa-apa ya networknya 192.168.25.0.255 makanya perlu tahu sampai addressnya berapa gitu loh. Ya bener ya default rootnya 192.168 absen titik 1 ya DNS-nya DNS min server 8844 nggak ngefek sih ini terus IP DHCP exclude apa namanya mas lupa aku mas IP apa mang IP DHCP exclude nggak ini do config pak sorry nggak ini do config IP DHCP X nggak bisa kan lo nggak bisa kan nggak ini keliru pola ya kalau saya tekan tab nggak bisa muncul berarti keliru nggak ini exit nggak ini do kini loh pak ya IP DHCP X tekan tab ya kan bisa kan exclude IP yang dikecualikan 192.168 absen sampai titik 1 bener nggak ya ya bener ya sampai itu nggak pakai minus nggak apa-apa ya pakai spasi ya jadi mulai dari 10.1 sampai 10.3 itu nggak boleh dipakai gitu ya gampangannya kecuali simpen ya sorry kita cek IP-nya do show IP int BR pak oke sudah up ya statusnya ya ini IP-nya kalau Anda ingin tahu settingan semuanya, Pak, saya ingin tahu settingannya di HCP, Pak. Saya ingin tahu slash berapa ini, Pak. 255 ini, Pak. 255. 192 itu slash berapa. Tanya gini, do show run. Do show run itu melihat setting semuanya. Hostname jenenge router Surabaya, IP exclude iki, pool itu iki get iki, ngono, Pak. Terus dan seterusnya lah ya. FA01 itu IP-ne iki slash iki dan seterusnya lah ya. Metune ya Pak, tekan key. Wait, tekan key, huruf key. Ini di sini nggak ada yang membersihkan layar nggak ada. Yes. Duwe. Mari di HCP mari kan. Mari gurung routing ya gurung. Oke, kita tutup, kita coba sekarang. Ini durasinya sudah 28 menit 156 mega. Santai. Sak jam tak ladeni. Ini ke sini, sorry. Ini diklik IP ini DC Pak ngirim data, IP ini gurung ono ngirim data. Iya, sorry. Ini diklik di HCP Pak, iya. Request. Benar. Sistem mana? Desktop. Beres. Baru ngirim data, Pak. Ini hanya bisa ngirim satu segmen. Ya ini ke sini. Ya. Terus ini yang dokurin nang gateway ini iki rene. Sukses atau iki laptop iki rene. Tapi ini lintas router gak iso misalkan iki do router gini gak iso. Sampai double klik sampai jebol mouse gak iso. Soalnya gorong di routing. Nah, routingnya ada dua, Mas. Ada static routing, ada dynamic routing. Hari ini saya cari yang static routing. Rumusnya, Pak. Rumusnya ya WA mah lu robet mau lu. Nanti mau rek. Ya iki rumusnya, Pak. Anda nanti outputnya boleh pakai IP, boleh pakai interface. Terserah sampean. Pakai IP boleh, pakai interface boleh. Ya, caranya gini, Mas, caranya. Oke. Yang mana dulu, Pak? Yang Jakarta. Berarti saya pingin anak buah saya yang di router Jakarta, PC saya, klien saya, user saya yang di Jakarta ini bisa connect ke Surabaya. Misalkan. Caranya gini. Routernya ini router. Dia itu comblangi gateway-nya dia itu ya. Klik. Salin aja lah. Enter. Udah.
Cara routingnya gini, masuk ke config, ingat masuk ke config, terus IP route Pak, spasi, rumusnya ini Mas. IP route spasi network tujuan, subnetnya network tujuan, subnetnya network tujuan, spasi subnet masknya network tujuan, spasi IP-nya network tujuan. IP yang nyambung ke router kita. Maksudnya apa sih Pak ini? Ini kan router Jakarta mau ke sini kan, mau ke Surabaya kan. Ini network kan iki 192.168.25.0 kan. Ini telepon lagi nih Mas. 192.168. Ini namanya routing static lebih manual lagi ya. Mulai dinamik gak gini, otomatis. Enak Pak, ono enaknya ono KE. Gak ada yang sempurna di dunia ini Pak. 192.168. Nek aman iki. Nek dari segi aman iki. Lagi soro iki ya. Soalnya mikir itu paham network ID, dia network ini nih, dia gateway ini gitu Pak. Tapi nek gawe dynamic routing, gawe OSPF, ASUIS, RAIP versi 1, versi 2, IGRP, nggak pakai gitu-gituan. Cuma router sing soro, router CPU-nya ngeluti tinggi boleh. Semakin banyak koneksinya, ngelutnya semakin tinggi CPU-nya. Kalau ini otak kita yang semakin tinggi ngelutnya gitu ya, mikir ya. 192.168.25.0 subnet terus 255.255.255.0. Lah, iki Mas Jakarta iki Mas, sore ini anak buah iki komputer jaringan iki bisa ke sini kan lewat FA01 ini. Iki lho. Router Surabaya kan punya FA01. Ya, itu pintu masuk kan. Ya, berarti paling meneh. Router Jakarta ini, klien network Jakarta ini kalau mau ke Surabaya itu pintu masuknya itu FA01 ini. Lah IP ini piro FA01? Itu IP-nya adalah 25.25.25.2. Yang ini loh, 25.25.25.2 enter. Tetap ya nanti kalau salah error nanti ada peringatan error. Ya. Kalau sudah Pak, wis itu tok. Wallet kan jaringannya situ tok. Tujuan kita kan cuma satu network aja, udah disimpan. 2W. Kalau yang di sini ada setting, di sini nggak ada setting, nanti nggak muncul Pak. Kalau pengen tahu tabel routing, Pak saya pengen tahu Pak tabel routing saya itu gimana? Melihatnya gini, do show IP row. Ini tabel routing. Ini ada artinya, ada kode itu ada artinya. Kalau C itu maksudnya connected, yang nyambung langsung. Kalau C itu yang nyambung langsung. Kalau S itu static routing. Gitu ya. Wes. S berarti ini static routingnya udah berhasil di router kita. Kalau misalkan yang di sini ada, tak simpan dulu ya, duit. Kalau di sini ada setting, di router Jakarta ada setting, di sini nggak ada setting, maka nggak bisa. Dua-duanya ada setting. Termasuk kalau di sini ada setting, di Jakarta ada setting static routing, terus di router Surabaya ada setting dynamic routing, nggak bisa. Ya harus sama-sama. Kalau di static ya di static. Nah, ini dinamik, ini dinamik. Tapi kalau Anda setting dua-duanya, Pak, di router Jakarta, Pak, tak setting karo-karo, Pak, static ya static ya dinamik. Di router Surabaya ya static ya dinamik. Maka yang jalan duluan itu yang static dulu. Yang prioritas duluan yang jalan static. Nah, static itu langsung lagi down, lagi bermasalah, maka baru dinamik, baru aku melakukan. Gitu. Tapi nek statik nggak bermasalah, maka statik dulu yang jalan. Gitu. Statik lebih diutamakan. Alasannya kenapa? Itu ada teorinya. Ya, sih agak bahas teori seru boleh ya. Oke, sekarang yang Surabaya ini diklik, saya besarin. Jangan khawatir ini saya rekam kan. IP route yang Surabaya mau ke Jakarta. Jakarta itu berapa networknya? 172.16 titik nomor absen 25 ya titik 0 networknya 255 titik 0. Kenapa saya pilih 25 124 cek gampang mikirnya. Nek misalkan segini 116 segini 118 segini 118 kan mikir 18 ku piro ya 18 ku piro ya mikir tambah jeru malah gitu mendingan sing pas-pas 24 kan gampang 255 udah 0 gitu. Terus begini pintu masuknya adalah sing iki kan Surabaya iki jaringan Jakarta kan iki FA01 ini kan berarti 25.255.1 supaya ngono tok 255.25.1 udah disimpan do way kita lihat do show IP row udah beres kan ya sekarang kita coba bisa simpan ya mau ini mana do way kita coba sekarang kita ngirim sekarang baterai aku jangan entek ya kita ngirim sekarang ya. Kita nyala nomor ini. Nah, sini tak nyala nomor ini. Oke.
Ini nyobanya Mas, ini ngirim ke sini dulu Mas ya, bertahap, ojo langsung ini, yang langsung nggak apa-apa sih, cuma saran saya bertahap lah Mas, ini ke sini ya, sukses ya. Utawa ini Mas, router ke router dulu, router ke router, pastikan sukses dulu. Nek router ke router sukses, klien ke router sukses, sekarang pindah ini ke sini, sukses, ini ke sini, sukses. Ini udah jadi nih static routing. Cirinya apa? Cirinya ya antar klien bisa connect, antar jaringan punya, beda network bisa connect. Terus di sini ada tulisannya gini, S static gitu ya. Kalau ingin tahu pakai perintah threshold, maksudnya gini, ini kan router Jakarta, berarti router Jakarta ini kalau mau ke Surabaya itu lewat mana gitu, pakai threshold. Berarti gini, ini IP-nya berapa sih? 25.3 ya, ini IP-nya berapa? Oh ya wes, 25.3 ya, kita coba dari sini, kita coba masuk ke main prompt, kita ketik IP-nya dulu, kita lihat, kita ketik IP-nya. Ini IP-nya ya, saya mau ngeping ke 192, kan ini kan kelas B, yang satunya kelas C, ping 192.168.25.3, thread, bisa kan ya? Kok iso Pak? Melakukannya lewat di Pak? Rutenya lewat mana? Kan routing kan rute. Pakai perintah threshold 192.168.25.3. Oh lewat sini DC terus langke ini terus kini, bener kan ya? Iki loh, kan 25.1, 172.16.25.1 kan IP-nya iki kan, iki loh. Ya. Terus mati kok kuno langsung nang gateway ini itu masuk. 25.25.25.2 ini kan, ini kan. Baru langsung untuk gini. Baru langsung untuk gini tujuannya. Gitu. Beres? Dari sini ada pertanyaan? Enggak ada.